104 tahun Aisyah terus bergerak dalam dakwah melintas batas. Sejak awal berdiri hingga kini, Aisyah telah berkembang di seluruh provinsi di Indonesia hingga ke pelosok negeri. Aisyah sebagai gerakan perempuan muslim berkemajuan terus hadir untuk merespons problem kemanusiaan, menebar kebaikan bagi masyarakat luas tanpa diskriminasi. Para kader Aisyah menjadi ujung tombak gerakan Aisyah, sehingga kehadiran Aisyah dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dakwah melintas batas, Aisyah hadir hingga berbagai daerah di Indonesia yang juga kita kenal sebagai daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Meski harus ditempuh dengan jalur darat, sungai maupun laut yang penuh tantangan, tidak menyurutkan gairah para kader Aisyah untuk menebarkan kebaikan. Kehadiran Aisyah juga dapat dirasakan bagi masyarakat di kepulauan yang jauh dari akses berbagai fasilitas publik untuk pemenuhan hak dasar. Keberadaan TK Aisyah Bustanul Atfal di Pulau Arar, Kabupaten Sorong, Papua misalnya, menjadi satu-satunya TK yang berdiri di pulau tersebut. Berkat layanan pendidikan TK ABA, masyarakat di pulau tersebut dapat menikmati pendidikan anak usia dini sebagai bekal bagi generasi penerus di masa yang akan datang. Untuk pembiayaan sendiri mulai dari awal TK ini didirikan sampai sekarang tidak ada sama sekali pungutan biaya apapun dari orang tua. Di sini semua guru bekerja dengan ikhlas, menyumbangkan tenaga, pemikiran, dan segalanya untuk pendidikan yang ada di Kampung Arar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Iskandar Magabro. Saya tinggal di sini sejak tahun 99. Saya terkesan dengan adanya pendidikan di Kampung Arar ini. Dulu sejak saya tinggal pada tahun 99 belum ada sekolah TK. Setelah itu pemekaran Kabupaten Sorong, sehingga ada instansi dari pemerintah, sehingga ada lewat Muhammadiyah, sehingga dirinya sekolah ini tahun 2008. Anak saya juga ada sekolah di sini. Anak dari saya yang tua TK, yang nomor 2 lagi sudah sekolah TK di sini, sampai semua SMP di sini, SMA di sini. Anak saya yang tua sudah berhasil, sudah menjadi anggota TNI. Karena adanya TK di sini, sehingga anak saya bisa berhasil. Kalau tidak ada TK, apa yang kami buat? Karena dari ada TK, sehingga pendidikan di sini bisa boleh berjalan dengan baik. Kami di distrik Mayamuk, 11 kampung, di pesisir pantai cuma hanya Arar yang mendapat TK. Kampung Evlio tidak ada. Kalau kita lihat Kampung Evlio kampung tertua, karena di Arar ini fasilitas pendidikan sudah memadai, tidak ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdin Rumaun, Kepala Kampung Arar, yang mana kampung ini dia merupakan pulau, tapi alhamdulillah kampung ini diperhatikan oleh Uni Muda, yaitu Muhammadiyah. Dan kami sebagai kepala kampung dengan masyarakat yang ada di sini berterima kasih banyak untuk Muhammadiyah yang mana sudah mengambil satu langkah yang begitu bagus, bisa terdirinya kami punya TK. Dan TK yang berdiri di Kampung Arar ini diterima oleh masyarakat dengan begitu bagus. Yang tadi anak-anak ini dia tidak tahu dengan mana biru, mana yang kuning, mana yang merah. Dengan kehadiran TK ini maka mereka tahu mana yang biru, mana yang kuning. Dan setelah mereka masuk ke tingkat SD, itu mereka sudah tahu bahwa
mana itu huruf A, mana itu huruf B, sehingga dengan adanya itu kami sebagai pemerintah kampung menerima dan sangat berterima kasih banyak. Walaupun di pulau, tapi TK ini sudah membantu kami, khususnya kami orang Papua. Pendidikan di TK Aba Pulau Arar bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat Muslim saja, tetapi seluruh masyarakat Pulau Arar yang memiliki latar belakang agama yang beragam. Kami tidak memandang bulu dan semua bisa masuk di sekolah kami. Tentunya kami terlebih dahulu ya, jauh-jauh kami sudah memberitahu kepada orang tua bahwasanya TK ini berasaskan Islam. Sehingga doa-doa yang dilafalkan setiap hari, doa masuk hingga keluar, hingga pulang, itu semuanya kami bicara Islam. Alhamdulillah orang tua sampai sekarang tidak pernah mempermasalahkan itu dan alhamdulillah selalu mendukung dan lancar, sehingga sampai sekarang pun kami tetap masih memiliki murid yang non-muslim dan itu tidak menjadi masalah dan tanpa ada dorongan dari orang lain ya, itu murni dari kemauan orang tua sendiri menyekolahkan anaknya di tempat kami. Pendidikan di TK Aba Pulau Arar, sebuah potret dakwah Aisyah yang melintas batas untuk mereka persatuan. Tidak jauh berbeda dengan TK Aba di Pulau Arar, TK Aba di Kirom juga menjadi satu-satunya TK yang berdiri. Sejak berdirinya TK Aba di pulau tersebut, anak-anak Kirom dapat menikmati pendidikan anak usia dini yang tidak dapat mereka rasakan sebelumnya. Biaya pendidikan tidak menjadi kendala bagi orang tua murid TK Aba karena bisa membayar semampunya. SPP pada tahun itu yang kami bebankan kepada orang tua ya, tidak membatasi orang tua, tapi seikhlasnya 1.000, 2.000 demikian yang kami dapatkan pada tahun itu, karena kami mengingat juga kertas harus kami beli 1.000, 2.000 itulah kita gunakan untuk beli kertas, sedangkan guru-gurunya tidak mendapatkan gaji, hanya mengabdi ikhlas lahir batin. Aisyah percaya bahwa pendidikan merupakan jalan untuk mengantarkan generasi mendatang menjadi masyarakat berkemajuan. Bukan saja melalui pendidikan formal, dakwah melintas batas Aisyah untuk merekat persatuan juga dilakukan bagi masyarakat terpencil di pedalaman yang juga jauh dari berbagai fasilitas untuk pemenuhan hak dasar. Masyarakat di sana yang sangat malu itu, mereka tidak mau bertatap muka. Jadi awal-awalnya kalau saya ke sana itu dari rumah ke rumah yang muncul suaminya gitu. Istri dan anak-anak itu di dalam, kalau kami tanya katanya malu gitu. Nah tapi setelah beberapa saat semakin kesini dan mereka tahu saya bisa berbahasa, malunya itu antara lain mungkin mereka takut kalau mereka mengekspresikan sesuatu dengan berbicara kita tidak akan paham gitu. Nah, setelah mereka tahu saya ternyata paham, itu mulai sedikit-sedikit mau bertemu. Gitu. Memang suku Loinang ini adalah suku yang sangat pemalu. Jadi ceritanya kalau mereka ketemu kita di jalan, itu mereka akan diam, berhenti dan menghadap ke semak-semak gitu. Jadi belakangnya yang kita lihat gitu. Wajahnya itu masuk di semak-semak. Atau kalau tidak ada semak-semak, mereka akan mengambil rambutnya yang panjang atau kain yang ada itu untuk menutup mukanya. Sangat pemalu. Sampai sekarang masih banyak yang malu, yang jarang berinteraksi dengan saya, itu masih ada yang malu. Jadi kita walaupun ngomong, mereka diam saja. Gitu. Kita nggak tahu apa maunya seperti itu kalau ketemu. Nah, alhamdulillah sekarang ini sebagian besar dari masyarakat di sana itu sudah mau berkumpul.
komunikasi. Dan akhirnya kita tahu apa kebutuhannya ya, karena mereka mau ngomong sekarang mereka butuh apa. Masyarakat pedalaman suku Loinang di Banggai, Sulawesi Tengah, turut merasakan kehadiran Aisyah secara nyata berkat kegigihan kader Aisyah. Selama saya bergabung, berkecimpung dari kecil dengan perserikatan ini, dakwah seperti ini yang kemudian saya merasa harus sedikit kerja keras dan mahal. Untuk ke sana kan kita perlu bahan bakar. Sampai di sana itu masih perlu bahan bakar untuk genset, ya, dan juga untuk air, untuk alkohol air. Untuk bisa hidup normal seperti layaknya kita di rumah, itu kita perlu banyak bahan bakar. Kemudian untuk ke sana dengan membawa kru, anak-anak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Nahdlatul Aisyah, juga IPM itu yang secara rutin mereka ikut dengan saya bergantian dengan ibu-ibu Aisyah yang lain. Itu kita kan banyak dua mobil ya, atau kadang-kadang kalau memang kelihatannya tidak begitu berat, biasanya saya sendiri saja dengan 5-6 anak. Karena kan kita harus maintain bawaan, sembako yang kita bawa itu dipikul awal-awalnya ya. Jadi telur, beras, pakaian layak pakai itu kita pikul sejauh 3 km. Alhamdulillah sekarang tidak lagi, kan kita sudah punya guru di sana. Gurunya itu punya motor, dan kalau komunikasinya bagus ya, dapat komunikasi gitu, mereka bisa jemput saya di jembatan. Tapi kalau pas ke sana mungkin tiba-tiba atau mereka tidak pernah turun untuk cari jaringan sinyal handphone, maka saya akan ke sana dan tetap sendiri. Tapi karena mereka sudah standby di sana, saya bisa jalan dengan menenteng apa adanya saja. Nanti setelah itu sampai di sana baru mereka turun untuk mengambil barang-barang yang lain. Karena kalau ke sana pastilah kita harus bawa sembako. Nah, untuk konsumsi di sana ikan, telurnya minimal mie instan ya, walaupun itu kurang sehat. Tapi apa boleh buat kalau hanya itu yang ada. Seperti itu. Jadi makan di sana perlu banyak ya, selama 2 hari 2 malam dengan sekitar 10 orang, dan bahkan penduduk di sana itu kalau lagi kita malam-malam selesai isya, biasanya mereka datang nongkrong ngomong-ngomong. Itu ya kita harus syukuri juga dengan minimal kopi atau makan bareng seperti itu. Banyaknya anak stunting, minimnya akses kesehatan dan pendidikan mendorong Aisyah untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan kesehatan, mendirikan lembaga pendidikan dan pendampingan kepada masyarakat mu'alaf setempat. Berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat yang beragam merupakan tantangan tersendiri. Para kader Aisyah harus mampu beradaptasi dan berinovasi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Sasaran kita pertama adalah pendidikan. Kami meyakini, seperti juga Aisyah meyakini, bahwa pendidikan itu adalah bisa menyelesaikan banyak hal gitu. Maka kami mulai dengan mendirikan PAUD. Dan ketika menawarkan kepada penduduk, itu memang ada yang menolak. Mereka bilang, ini paling 1-2 bulan, setelah itu ibu pergi. Seperti itu. Itu yang kami yakinkan saban hari. Jadi setiap kami ke sana itu membawa sembako, karena sembako itu adalah hal yang sangat baik, sangat bagus untuk sebagai daya tarik. Sambil dari rumah ke rumah itu ngomong cerita. Ya, alhamdulillah saya bisa bahasa mereka. Jadi itu yang pertama mereka bisa terima. Oh, ini keluarga besar kami, seperti itu. Karena bisa bahasa. Nah, dari modal bahasa itu kemudian saya duduk dan ngomong banyak hal tentang kehidupan, termasuk tentang pendidikan yang akan kami lakukan di sana. Seperti itu.
Nah, alhamdulillah sebagian besar penduduk itu menerima, ya, penduduk pemukiman itu menerima. Namun sampai sekarang masih ada beberapa keluarga yang tidak mau mengirimkan anaknya ke sekolah PAUD Aisyah. Alasannya adalah nanti anaknya nakal di sekolah, menyibukkan kami, seperti itu. Menyaksikan perubahan yang terjadi di masyarakat berkat kehadiran Aisyah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi para kader Aisyah. Sebuah perubahan berkat kepemimpinan transformatif perempuan, kepemimpinan yang menggerakkan perubahan. Dakwah melintas batas, merekat persatuan dan menebar kebaikan. Aisyah, wujudkan Islam rahmatan lil alamin.